Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 23. Dao Master Zi ragu-ragu dan terdiam beberapa saat sebelum berbicara dengan nada serius. Dermawan Tang, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Menurut pendapatku, seorang master formasi jauh lebih kuat dibandingkan dengan para kultivator yang kuat. Untuk perjalanan berburu kita, Dermawan Tang hanya perlu menggunakan formasi pembunuh untuk berburu, sementara kita akan mengarahkan binatang buas ke formasi. Jadi perjalanan berburu kita akan jauh lebih mudah. Tang Xiu segera memahami maksud Dao Master Zi, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak akan jadi masalah besar dalam menyebarkan susunan formasi, namun, aku tetap membutuhkan beberapa material." Master Dao Zi bertanya, "Material apa?" Tang Xiu berkata, "Batu giok. Semakin bagus kualitasnya, semakin bagus susunan formasi yang bisa aku gunakan. Selain itu, aku juga perlu menggambar beberapa jimat kertas untuk menggunakannya sesuai dengan susunannya." Dao Master Zi menjawab sambil tersenyum. "Ini hanya masalah kecil. Pendeta Tao yang malang ini punya teman yang punya bisnis batu giok di Pulau Jingmen. Aku akan menghubunginya sekarang juga dan mengirimkan batu giok itu kepadamu secepatnya. Mengenai jimat kertas, aku hanya bisa merepotkan Dermawan Tang untuk itu." "Tidak apa-apa." Kemudian, Tang Xiu melanjutkan. "Untuk menggambar jimat kertas, aku harus membeli beberapa barang. Baiklah, kamu tunggu di sini untuk 2 orang yang aku undang, sementara aku pergi keluar untuk membeli barang-barang itu. Tunggu aku selesai menggambar jimat kertas sebelum kita berangkat." "Baiklah." Bab 97, Lelang Bunga Violet Redwood. Tang Xiu baru saja keluar dari aula villa ketika dia bertemu dengan seorang pria paruh baya di pintu masuk. Pria itu berwajah persegi, bertubuh tegap, tinggi 1,8 meter, dan matanya berbinar-binar penuh semangat. "Siapa yang kamu cari?" "Saya mencari Tang Xiu." Alis Tang Xiu terangkat saat dia mengamatinya dan berkata, "Namaku Tang Xiu, kamu siapa?" "Namaku Tang Dong. Kudengar kau ingin bertemu denganku?" Tang Dong juga mengamati Tang Xiu, dan ekspresi heran terlihat di matanya. Dia tidak mengerti mengapa pemuda yang baru-baru ini terkenal dalam 2 hari terakhir di Pulau Jingmen ingin menemuinya. Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Ya, awalnya aku ingin bertemu dengan Tuan Tua Manor. Namun karena kudengar sangat sulit untuk menemuinya, aku ingin menemuimu untuk menanyakan sesuatu. Bisakah kita mencari tempat lain yang cocok untuk berbicara?" Tang Dong melihat ke arah villa Tang Xiu lalu berbalik dan berkata, "Ikut aku. Ada villa yang khusus digunakan sebagai rumah teh di dekat sini. Namun, biasanya villa itu tidak terbuka untuk umum." Tak lama setelah, mereka tiba di villa saat para pelayan menyajikan teh. Sambil menikmati rasa teh, Tang Dong menatap Tang Xiu dan bertanya, "Kalau begitu, katakan padaku. Untuk masalah apa kau mencariku?" Tang Xiu berkata, "Saya tertarik dengan bahan-bahan yang Anda gunakan untuk hidangan utama. Kalau boleh, bisakah Anda memberitahu saya tempat di mana Anda memburu binatang buas itu?" Tang Dong menjawab sambil tersenyum. Untuk masalah ini. Sebenarnya, ada banyak orang yang tahu tentang tempat kita berburu binatang buas. Ada parit laut di dekat Pulau Jingmen yang disebut Mata Kematian. Ada beberapa binatang buas di sana, masing-masing dari mereka sangat ganas, bahkan sebagian besar dari mereka memiliki kebijaksanaan spiritual yang sederhana. Tang Xiu berkata, "Memburu binatang buas ini pasti tidak mudah, bukan?" Tang Dong menjawab dengan ekspresi tak berdaya. "Tentu saja, itu tidak mudah. Setiap kali kami pergi ke Mata Kematian, beberapa staf kami terluka dan bahkan meninggal. Ini juga alasan mengapa harga makanan di Manor Selat Tepi Laut kami sangat mahal." Tang Xiu menjawab dengan ekspresi mengerti. "Aku bisa tahu bahwa personel keamanan Manor Anda adalah ahli bela diri. Jika Anda sedikit memperhatikan, Anda bisa menggunakan senjata berujung runcing untuk memburu binatang buas. Terakhir, apakah Manor Anda menjual tubuh binatang buas?" Tang Dong mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi bingung. "Kamu butuh tubuh binatang buas?" Tang Xiu berkata, "Ya, benar." Tang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Manor kami memang memiliki tubuh binatang buas, tetapi tidak untuk dijual.
Karena memburu binatang buas sangat sulit dan itu juga merupakan spesialisasi manor kami karena kami membutuhkan bahan-bahan dari tubuh binatang buas. Jadi, saya sangat menyesal. Tang Xiu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata perlahan. Jika aku tidak membutuhkan daging binatang buas, bisakah kau menjual kulit binatang buas, cakar, sisik, tulang, darah, dan bahan-bahan lainnya kepadaku? Tang Dong kemudian bertanya dengan ekspresi penasaran. Untuk apa kamu membutuhkan barang-barang ini? Tang Xiu menjawab dengan tenang. Aku akan mengerahkan susunan formasi dan khususnya membutuhkan benda-benda ini. Tang Dong bertanya dengan heran. Kau bisa membuat susunan formasi? Bukankah itu semacam seni kuno untuk menyebarkan formasi untuk ramalan dan membuat dirimu tidak terlihat? Tang Xiu mengangguk dan berkata. Aku yakin kau pernah mendengar tentangku yang berhasil menembus lapisan ke-6 dari formasi 1000 revolusi di Aula Pesta Abadi, ya? Jika aku tidak memiliki pengetahuan tentang susunan formasi, bagaimana mungkin aku bisa menembus susunan itu? Tang Dong menepuk dahinya sambil tersenyum dan berkata. Bagaimana mungkin kepalaku sekacau ini saat ini? Ngomong-ngomong, karena kamu membutuhkan barang-barang ini, aku bisa menjualnya kepadamu. Tapi karena kita adalah pengusaha, berapa harga yang bisa kamu berikan untuk ini? Tang Xiu berpikir sejenak sebelum menjawab dengan serius. Untuk sisa kulit, cakar, sisik, tulang, dan material lain dari seekor binatang buas, aku akan membayarmu 5 juta, bagaimana? 5 juta? Tang Dong menatap Tang Xiu dengan ekspresi tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan menawarkan harga setinggi itu. Manor miliknya hanya menggunakan daging dari tubuh binatang buas itu dan hampir tidak memiliki kegunaan lain untuk bagian yang tersisa. Meski begitu, semua daging yang diambil dari binatang buas sebagai bahan makanan hanya dijual sekitar 10 juta. Sedangkan untuk bagian yang tersisa, mereka menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Apa? Apakah harganya tidak cukup? Tang Xiu bertanya lebih lanjut. Tang Dong melambaikan tangannya dan berkata. Tidak. Cukup memuaskan. Harga yang Anda berikan wajar, jadi kita sepakat. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Tang Xiu berkata. Jika kamu memilikinya saat ini, aku bisa langsung membelinya sekarang juga. Tang Dong segera berdiri dan berkata dengan serius. Kebetulan di manor kita ada sisa-sisa binatang buas. Aku akan membawamu ke sana untuk melihatnya. Baiklah. Tang Xiu kemudian segera bangkit. Namun, ketika dia baru mengikuti Tang Dong sekitar 10 langkah, barulah dia ingat bahwa dia juga harus membeli bahan-bahan untuk menggambar jimat kertas, jadi dia segera berbicara dan berkata, bolehkah aku meminta bantuan lagi? Tang Dong menjawab dengan ekspresi ramah. Silakan saja. Tang Xiu berkata, saya berencana untuk pergi keluar untuk membeli beberapa barang. Bisakah Anda mengirim seseorang untuk membantu saya membelinya? Bahan-bahan tersebut tidak mudah ditemukan tetapi harganya murah. Saya yakin jika Anda bertanya-tanya, Anda dapat menemukan dan membelinya. Tang Dong menjawab sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Tulis saja barang-barang yang ingin kamu beli di catatan dan aku akan segera mengirim seseorang untuk membelinya. Kamu bisa membayarnya nanti setelah dia kembali. Tidak apa-apa. 10 menit kemudian, Tang Xiu dan Tang Dong datang ke dapur yang jauh di dalam area manor dan pergi ke gudang besar di belakang dapur. Sebuah kompartemen es besar berada di samping gudang dengan 2 binatang buas beku yang mati di dalamnya. Setelah dibedah, bagian tubuh binatang buas lainnya kemudian ditumpuk di tumpukan luar. Ini adalah sisa-sisa bagian tubuh dari 4 binatang buas, dan kami tidak membutuhkannya. Jika Anda merasa puas, maka kami akan menjualnya kepada Anda sesuai dengan harga yang Anda bayarkan. Dengan sedikit harapan di wajahnya, Tang Dong menatap Tang Xiu. Tang Xiu mengamati mereka selama beberapa menit, lalu mengangguk dan berkata, aku akan mengambilnya dan mentransfer uangnya kepadamu segera. Tapi bolehkah aku meminta bantuan lagi? Katakan saja padaku. Tang Dong menjawab dengan senang. Tang Xiu berkata, saya datang dari Star City, tetapi saya tidak punya waktu dan sarana untuk mengirim barang-barang ini kembali ke Star City. Saya akan memberikan alamat saya, bisakah Anda mengirimkannya ke tempat saya? Setelah Anda mengirimkannya, saya akan mengatur beberapa orang untuk menerima barang-barang ini di sana.
Tang Dong menjawab sambil tersenyum. Tidak masalah. 4 bagian tubuh binatang buas yang tersisa dengan total 20 juta. Karena Tang Xiu baru saja belajar mentransfer melalui mobile banking, ia mentransfer 20 juta kepada Tang Dong. Selama 6 bulan, untuk setiap binatang buas yang diburu dan dibedah oleh manor Anda, silakan kirimkan semua bagian tubuh yang tersisa kepada saya. Simpan nomor ponsel saya dan kirimkan ke Star City, lalu saya akan segera mentransfer uangnya kepada Anda. Setelah menyelesaikan transaksi, Tang Xiu menambahkan lagi. Tang Dong menatap kosong lalu menjawab dengan heran. Hanya setengah tahun? Tang Xiu berkata. Ya, hanya setengah tahun. Binatang buas yang kau buru hanyalah binatang buas tingkat rendah dan hanya berguna selama sekitar 6 bulan bagiku. Setelah 6 bulan, kecuali kau bisa memburu binatang buas yang lebih kuat, mereka tidak lagi berguna bagiku. Tang Dong tiba-tiba mengerti, dia tersenyum dan berkata. Jangan khawatir. Karena baru setengah tahun, aku tentu akan mengirim orang ke mata kematian untuk memburu lebih banyak binatang buas. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Kalau begitu, aku akan kembali ke villa tempat aku makan tadi. Aku akan membayar makanan dan barang-barang yang perlu kubeli langsung kepada orang yang kau utus. Tang Dong melambaikan tangan dan berkata. Aku sudah tahu barang-barang yang harus kamu beli. Uang yang kamu bayarkan sudah cukup jadi kamu tidak perlu membayar lebih. Dia bukan orang bodoh. Dia sudah mendapat harga tinggi dari sisa-sisa bagian tubuh binatang buas. Jadi dia tidak peduli dengan sedikit uang. Dia mungkin juga memberikan sedikit diskon sebagai bantuan karena dia memiliki perjanjian transaksi di masa depan dengan Tang Xiu untuk menjual bahan-bahan binatang buas. Baiklah, itu bagus. Tidak masalah. Tang Xiu hanya menurut saja dan langsung pergi. Tang Dong menyipitkan matanya saat melihat punggung Tang Xiu. Perasaan aneh muncul di hatinya. Tang Xiu jelas baru berusia sekitar 20 tahun. Namun, sikap dan tingkah lakunya tidak seperti seorang pemuda, dan sebaliknya terasa seperti pria yang dewasa dan berpengalaman, bahkan memancarkan aura seseorang dengan status terhormat. Perasaan seperti ini membuatnya merasa bahwa itu tidak masuk akal dan konyol. Tang Xiu kembali ke villa tempat dia makan sebelumnya dan mendapati Xiao Mingzhen dan Miao Ontang telah tiba dan tengah mengobrol dengan Dao Master Zi. Tuan Tang! Tuan Tang! Xiao Mingzhen dan Miao Ontang bangkit dan menyapa dengan nada sedikit ramah. Tang Xiu mengangguk pada mereka dan berkata, kalian harus menunggu sebentar. Aku sudah meminta seseorang untuk membeli bahan-bahan untuk menggambar jimat kertas yang kita butuhkan, dan bahan-bahan itu akan segera dikirim kepadaku. Tunggu saja aku menggambar jimat kertas dan kita bisa memulai perjalanan kita. Xiao Mingzhen dan Miao Ontang saling berpandangan dan tidak berbicara. Dao Master Zi kemudian berbicara sambil tersenyum. Dermawan Tang, pendeta Tao miskin ini tidak pernah menyangka bahwa dua teman yang Anda undang ternyata adalah pendeta Xiao dan pendeta Miao. Pendeta Tao miskin ini telah mengenal mereka sebelumnya tetapi tidak tahu bahwa mereka juga mengunjungi Pulau Jingmen. Saya baru saja mengobrol dengan mereka dan mendengar tentang lelang bunga Violet Redwood. Jika boleh, bisakah kita menjadwalkan ulang perjalanan ke area Laut Naga Jahat untuk besok? Menjadwal ulang dan menunda waktu? Alis Tang Xiu berkerut. Dia agak tidak senang di dalam hatinya, tetapi tidak menunjukkannya secara langsung, dan malah bertanya. Apa ini lelang Violet Redwood? Miao Ontang segera menjelaskan. Lelang Violet Redwood adalah lelang tahunan berskala nasional yang terkadang melelang beberapa barang berguna bagi para petani. Saya telah berpartisipasi dalam beberapa acara lelang Violet Redwood dan memperoleh panen besar, meskipun saya menghabiskan cukup banyak uang. Jika kita melewatkannya kali ini, kita harus menunggu lagi tahun depan. Hal-hal yang berguna bagi para pembudidaya? Tang Xiu berpikir sejenak lalu berbicara perlahan. Kalau begitu, kita akan berangkat besok. Namun, kapan lelang Violet Redwood akan diadakan? Apakah ada kesempatan bagiku untuk berpartisipasi? Miao Ontang diam-diam merasa lega. Dia benar-benar takut Tang Xiu tidak akan setuju. Setelah mendengar pertanyaan Tang Xiu, dia segera menjawab. 2 hari yang lalu teman-temanku di Pulau Jingmen telah memberiku 4 tiket untuk lelang Violet Redwood. Awalnya aku berencana agar aku dan saudara Xiao yang pergi, tetapi ditambah dengan kalian berdua,
tiketnya sudah cukup. Tang Xiu berkata, baguslah kalau begitu. Untungnya, aku punya sedikit uang. Aku akan melihat-lihat apakah ada sesuatu yang perlu kubeli di sana. Miao Ontang dan Xiao Mingzhen saling melirik sambil tersenyum kecut dalam hati. Mereka ingin menjalin hubungan baik dengan Tang Xiu. Jika mereka kebetulan mengincar hal yang sama dengan Tang Xiu, mereka mungkin tidak akan memilih untuk bersaing dengan Tang Xiu. Bab 98, bertekad untuk menang. Saat itu malam hari. Tang Xiu, dengan wajah pucat, diikuti oleh Miao Ontang dan 3 orang lainnya datang ke tempat lelang Violet Redwood. Lelang tersebut diadakan di Pusat Konferensi Bisnis Internasional Pulau Jingmen. Di lantai 18. Tempat pelelangan itu sangat besar. Ada lebih dari 1.000 meja dan kursi, dan sepertiganya telah terisi, dengan lebih banyak orang berbondong-bondong masuk dari luar. 4 orang dengan santai mencari tempat duduk dan duduk ketika petugas tempat pelelangan memberikan mereka daftar barang yang akan dilelang dan telah dipersiapkan sebelumnya. Tang Xiu duduk di kursinya sambil membaca sekilas daftar barang yang dilelang. Daftar terperinci itu panjangnya 3 halaman dan setiap barang disertai gambar dan deskripsi teks. 2 halaman pertama membuatnya cukup kecewa. Meskipun barang-barang itu adalah barang bagus, tetapi dia sama sekali tidak punya kegunaan untuk itu. Namun, saat Tang Xiu membuka halaman terakhir dan membaca sekilas daftar itu, pandangannya tiba-tiba membeku karena ketidakpercayaan memenuhi matanya. Batu retak rongga. Ternyata itu adalah batu retak rongga. Miao Ontang telah tiba dan tengah mengobrol dengan Dao Master Zi. Jika foto yang diambil itu benar, maka ini pasti bahan utama untuk menyempurnakan cincin spasial, batu retakan Void. Pada saat itu, jantung Tang Xiu berdetak lebih cepat dan ekspresi tekad terlihat di wajahnya. Awalnya, dia khawatir karena dia akan pergi ke area Laut Naga Jahat. Jika mereka memburu sejumlah besar binatang buas dengan tubuh binatang buas yang besar, bagaimana mereka akan mengangkutnya? Tetapi jika dia bisa memurnikan cincin spasial, mengirim mereka kembali tidak akan menjadi masalah. Harga semurah itu, 5 juta? Dengan kenaikan 500.000 untuk setiap penawaran? Tang Xiu berpikir sejenak. Ia pikir ia punya dana sekarang, jadi tidak akan jadi masalah untuk bersaing dan berhasil menawar batu retak Void seukuran kepalan tangan ini. Setelah berjudi dengan Ye Taifu di Paradise Club, uang yang dimenangkannya setelah dikurangi 250 juta untuk saham Jiarui Dao, dia memperoleh 250 juta. Dia menggunakan 20 juta untuk membeli bagian tubuh binatang buas, jadi sisa uang yang dimilikinya sekarang adalah 230 juta. Harga dasar batu retak Void adalah 5 juta. Aku punya 230 juta, jadi tidak akan jadi masalah untuk membeli benda ini. Kalau tidak cukup, aku bisa meminjam uang dari Jiarui Dao. Kalau aku punya lebih banyak uang, aku bisa membayarnya kembali. Tang Xiu diam-diam menghitung dalam benaknya. Hah? Hati Tang Xiu kembali diliputi rasa terkejut ketika matanya kemudian tertuju pada daftar di bawah ini dan ia menemukan sesuatu yang berguna lainnya, yakni ginseng liar berusia 1000 tahun. Kalau saja itu ada di dunia abadi, apalagi ginseng liar berusia 1000 tahun, bahkan ginseng liar berusia 10.000 tahun, dia tidak pernah kekurangan ginseng ini. Dia biasa memberi makan ginseng liar berusia 1000 tahun kepada binatang buas. Namun, untuk dirinya yang sekarang, benda ini sangat berharga. Jika dia bisa membeli ginseng liar berusia 1000 tahun ini, dia akan memiliki bahan utama untuk meramu cairan lonceng emas, dan khasiatnya pasti luar biasa. Beli. Aku harus membelinya. Tang Xiu menatap harga dasar yang ditawarkan dan matanya tiba-tiba dipenuhi rasa tidak percaya. 50 juta. Harga dasar ginseng liar berusia 1000 tahun ini ternyata mencapai 50 juta. Selain itu, jumlah kenaikan tawaran tidak boleh di bawah 2 juta. Bibir Tang Xiu bergerak-gerak. Jika aku memindahkan semua ginseng berusia 1000 tahun di ladang herbalku di dunia abadi, aku seharusnya bisa membeli lebih dari 10 planet bumi, kan? Harga ini benar-benar terlalu mengerikan, sebuah penipuan. Matanya melihat ke bawah dan juga menemukan beberapa benda lain yang mungkin berguna bagi para pembudidaya, namun dia tidak memiliki kegunaan besar bagi benda-benda itu. Akhirnya ia memutuskan dan mengunci targetnya. Mereka adalah batu retak Void dan ginseng liar berusia 1000 tahun.
Ia diam-diam menghitung biaya akhir yang harus ia bayar untuk mendapatkan kedua benda ini. Tuan Tang, benda apa yang menarik perhatian Anda? Setelah Xiao Mingzhen membaca daftar barang lelang di tangannya, dia berbalik dan menatap Tang Xiu di sampingnya sambil berbisik untuk bertanya. Tang Xiu menunjuk batu retakan void dan ginseng liar berusia 1000 tahun sambil berkata. Aku butuh dua benda ini. Dan aku harus mendapatkan keduanya dengan cara apapun. Xiao Mingzhen menatap batu retakan void dengan heran. Itu karena dia tidak tahu batu apa ini. Juru lelang hanya menjelaskan bahwa biji itu langka dan sangat keras, dan menduga itu berasal dari meteorit dari luar angkasa. Namun, untuk ginseng liar berusia 1000 tahun itu, dia tidak bisa menahan rasa sedih karena dia juga mengincarnya. Saat ini di bumi, ginseng liar berusia 1000 tahun sangatlah langka, sampai-sampai harganya tidak memiliki harga pasar yang pasti. Bahkan jika ada orang yang ingin menghabiskan banyak uang, tidak ada seorang pun yang mendengar ginseng liar berusia 100 tahun dijual selama bertahun-tahun. Apalagi ginseng liar berusia 1000 tahun. Terlebih lagi, ginseng liar berusia 500 tahun sangatlah langka dan sangat sedikit yang dapat dilihat saat ini. Ah, sebaiknya aku lupakan saja dan menyerah saja. Xiao Mingzhen mendesah dalam hati sambil berbalik dan menyentuh Miao Ontang, bersiap memberitahunya tentang dua barang yang ingin dibeli Tang Xiu. Miao Ontang juga mengincar ginseng liar berusia 1000 tahun. Namun, seperti Xiao Mingzhen, ia akhirnya berniat melepaskannya setelah mengetahui bahwa Tang Xiu menginginkannya. Adapun Dao Master Zi, dia hanya datang ke tempat itu, dan hanya berpura-pura, semuanya bukan urusanku. Bahkan jika ada sesuatu yang dia suka, dia tidak akan mencoba menawar. Bukan karena dia tidak punya keinginan untuk membeli, tetapi karena dia miskin sampai-sampai dia hanya punya uang receh dan tidak mampu membeli apapun. Tepat jam 8 malam. Bersamaan dengan dibukanya panggung lelang, seorang wanita muda cantik yang sedang berada di puncak karirnya melangkah ke atas panggung. Tempat lelang yang tadinya riuh tiba-tiba menjadi sunyi karena mata semua orang tertuju pada wanita muda cantik itu. Hadirin sekalian, kami menyambut Anda di lelang Violet Redwood tahunan. Lelang tahun ini diadakan di Pulau Jingmen, dan semua barang yang akan dilelang telah tercantum dalam daftar terperinci lelang. Nama saya Xiao Ai, dan saya juga juru lelang Violet Redwood tahun ini. Sebentar lagi sesi lelang akan dimulai, dan saya yakin semua hadirin sudah melihat daftar barang lelang. Saya sungguh-sungguh berharap semua orang bisa mendapatkan barang yang diinginkan dan kembali dengan perjalanan yang memuaskan, kata Xiao Ai. Dengan ini saya umumkan bahwa lelang Violet Redwood tahunan ke-21 telah resmi dimulai. Barang lelang pertama berikut adalah barang antik yang berharga. Vas porselen biru putih yang diproduksi oleh Royal Kiln pada akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing. Semua orang tidak boleh meremehkan vas porselen biru putih ini, stempel di atasnya menunjukkan bahwa itu adalah stempel rumah tangga kekaisaran, dan hanya digunakan untuk kaisar. Kemungkinan besar vas itu digunakan di istana kaisar dinasti Qing Agung. Tang Xiu duduk dengan tenang di bawah panggung sambil mendengarkan pengantar yang megah dari juru lelang. Saat lelang diumumkan akan dimulai secara resmi, dia melihat ratusan tamu lelang Violet Redwood yang mengikuti saat mereka bersaing dalam menawar barang-barang, memberikan perasaan aneh yang aneh padanya. Seperti kata pepatah, ketika dunia kacau, kesempatan muncul, tetapi ketika dunia dalam masa keemasan, pengumpulan kekayaan berkembang pesat. Dan sekarang, dia sangat menghargai makna sebenarnya dari kalimat ini. Setiap barang dilelang dengan harga tinggi dan setiap barang akan dibeli dengan harga selangit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Saat ini, ada banyak orang kaya, dan mereka suka mengumpulkan kekayaan dan menjadi lebih kaya. Tentu saja, dia juga memiliki pemikiran lain, bahwa orang kaya itu bodoh. Membeli barang-barang mati dan membawanya pulang dengan makna yang tidak berarti. Lelang telah berlangsung selama 2 jam dan Tang Xiu belum mengajukan penawaran sekalipun. Sebaliknya, Xiao Mingzhen dan Miao Ontang telah mengajukan penawaran sekali dan membeli barang yang mereka butuhkan. Untuk barang berikutnya yang akan kami lelang, ini adalah biji langka. Biji langka ini sangat keras dan kami menduga bahwa biji itu berasal dari luar angkasa dan jatuh ke bumi sebagai meteorit. Saya yakin ini akan menjadi koleksi mineral berharga yang sangat berharga. Mungkin, nilai barang luar angkasa ini akan lebih berharga di masa depan dan akan sangat sulit untuk diperkirakan.
Harga dasar adalah 5 juta, dan setiap kenaikan tawaran tidak boleh di bawah 500.000. Mari kita mulai lelang sekarang. Juru lelang memegang batu retak void di tangannya dan menjelaskan dengan suara dan ekspresi yang sangat bagus saat dia mengumumkan dimulainya lelang. Sudah datang. Semangat Tang Xiu bergetar saat matanya terpaku erat pada sepotong batu retakan void itu. Dia tidak terburu-buru menawar karena selama 2 jam terakhir pengamatan, dia dapat mengetahui bahwa dari penawar awal, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar ingin membeli. Mereka seolah-olah melempar batu bata untuk menarik batu giok, dan hanya memulai penawaran, dan jika beberapa orang meminta penawaran, mereka akan segera membatalkannya. Jika tidak ada yang meminta penawaran, mereka mungkin bisa mendapatkan barang itu dengan sedikit uang, tetapi tetap membelinya sebagai salah satu barang yang mereka sukai. 6 juta. Terdengar suara, ketika orang itu turut mengangkat bendera tanda miliknya. 6,5 juta. 7 juta. 7,5 juta. Tak lama kemudian, harga batu retak void naik menjadi 9,5 juta. Namun, setelah orang terakhir mengajukan penawaran, tak seorang pun menaikkan tawaran setelah 10 detik. Senyum manis tersungging di wajah pelelang itu saat dia berkata, "Tuan itu menawar 9,5 juta, apakah ada tamu lain yang meminta tawaran lebih tinggi?" Semua orang, jangan anggap remeh biji langka ini dengan kemisteriusannya. Mungkin nilainya akan 10 kali lebih tinggi di masa depan dibandingkan dengan saat ini. 10 juta. Saat suara juru lelang itu mereda, terdengar suara lain. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam sambil mengangkat tandanya dan berkata, 10,5 juta. 15 juta. Suara itu terdengar lagi. Tang Xiu mengangkat plakatnya dan berseru. 20 juta. Suara mendesing. Semua orang di tempat pelelangan itu menoleh dan memandang Tang Xiu ketika rentetan komentar terdengar. Siapa yang membuang-buang uang? Orang-orang bodoh. Ah! Biji yang tidak diketahui dengan kegunaan yang tidak diketahui? Meskipun langka, itu tidak bernilai 20 juta. Kan? Percaya pada tipu daya juru lelang untuk menjadi kaya dengan cepat di masa depan. Lelucon apa ini? Membeli sebongkah biji seharga 20 juta? Bahkan 10 juta terlalu mahal. Orang kaya tahun ini benar-benar tidak menghargai uang. Dasar anak muda yang boros. Entah dari keluarga mana dia berasal. Kalau aku punya anak seperti itu, aku pasti sudah mematahkan kakinya dan mengurungnya di rumah untuk merenungkan kesalahannya. Pemuda itu, mungkinkah dia menyukai gadis juru lelang itu? Ingin memamerkan harga dirinya di hadapannya. Wah, ini sungguh menarik. Dengan pendengarannya yang tajam, Tang Xiu jelas mendengar banyak komentar orang di aula konferensi. Namun, dia masih menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang benar-benar berharga, dia bahkan tidak ingin memperhatikannya. Dan karena alasan mutlak itu, bahkan tidak ada kesempatan baginya untuk memberitahu mereka tentang kegunaan batu retak void. Selain itu, di tangannya, batu retak void adalah harta karun, tetapi bagi orang-orang yang tidak akan memurnikan batu itu menjadi cincin spasial, itu hanya sebongkah batu kasar. Juru lelang menatap Tang Xiu dalam-dalam sambil tersenyum dan bertanya. Pemuda tampan itu telah menawar 20 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari 20 juta? Jika tidak, biji langka yang berharga ini akan dijual kepada pemuda tampan itu. Tempat pelelangan itu hening sejenak. Ketika juru lelang hendak mengucapkan kata terakhir dan mengumumkan bahwa batu retak void telah dijual kepada Tang Xiu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. 50 juta. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 99, Perlombaan Penawaran. Semua orang di seluruh tempat pelelangan terkejut oleh suara yang tiba-tiba itu. Bahkan jika Tang Xiu menganggap uang seolah-olah itu adalah tanah dan tidak terlalu memikirkannya, namun, hampir tidak ada seorang pun di antara orang-orang di era ini yang akan mengenali batu retak void ini. Dan tidak terduga bahwa seseorang akan bersedia menawar harga setinggi itu untuk itu. Tang Xiu mengikuti sumber suara saat ia menemukan tamu penawar. Ia adalah seorang lelaki tua yang mengenakan setelan tunik hitam Tiongkok, dengan rambut putih yang lebat, dan wajah yang ramah, memancarkan kesan seorang dermawan. Namun, menghadapi tatapan mata semua orang, ia menunjukkan ekspresi bangga.
Terutama ketika ia menyadari bahwa Tang Xiu menatapnya saat ia secara khusus mengangkat dagunya dan menunjukkan tatapan provokatif di matanya ke arah Tang Xiu. Sangat merepotkan. Tang Xiu menghela napas dalam hati sambil menaikkan tawarannya sekali lagi. 60 juta. Baiklah. Seluruh tempat pelelangan menjadi heboh karena semua mata beralih antara Tang Xiu dan lelaki tua itu. Dan seperti kata pepatah, dalam setiap kejadian yang tidak biasa, pasti ada beberapa alasan dan penyebabnya, dan beberapa orang bahkan diam-diam berpikir, apakah batu langka ini mungkin benar-benar harta karun? Namun, tebakan tetaplah tebakan, dan tetap saja tidak ada yang ikut lomba. Alasannya cukup sederhana. Sekalipun batu itu berharga, mereka sama sekali tidak tahu tentangnya. Kalau mereka membeli barang yang tidak berharga, itu berarti mereka benar-benar orang paling bodoh. Apalagi, kulit lelaki tua itu sudah berubah jelek dan tidak mau menawar lagi. Tang Xiu yang tadinya tanpa ekspresi menatap ke kejauhan dengan ekspresi tersenyum yang perlahan-lahan terungkap di wajahnya. Raut wajah lelaki tua itu berubah tak sedap dipandang seolah-olah dia adalah seorang janda yang ditinggalkan bersama suaminya yang sudah meninggal dan dipaksa menikah dengan seorang kakek tua. Tang Xiu dapat melihat bahwa bibir lelaki tua itu bergerak beberapa kali karena dia ingin berbicara dan meminta tawaran yang lebih tinggi sebelum akhirnya dia mampu mengendalikannya. Apa sih sebenarnya? Tang Xiu awalnya menghitung bahwa dia bisa menghabiskan sejumlah besar uang, tetapi dia tidak menyangka bahwa lelaki tua itu akan berhenti di situ saja. Kegembiraan terpancar di mata juru lelang saat dia berbicara dengan ekspresi gelisah dan bersemangat, berkata, ada pepatah yang mengatakan bahwa mata orang-orang secerah salju, tetapi bagi saya ingin mengutip bahasa gaul modern, jangan lewatkan kesempatan yang lewat. Jika biji ini tidak cukup berharga, lalu bagaimana mungkin harganya bisa tinggi dalam pelelangan? Saya benar-benar sangat beruntung dan merasa senang karena saya dapat menyaksikan orang-orang yang memiliki selera bagus dan mata yang jeli dengan mentalitas yang kuat, seolah-olah obor yang terang dan menyala mampu mengenali harta karun ini. Pria tampan itu telah menawar 60 juta. Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi? Jika tidak ada, harta karun langka ini akan menjadi milik pria itu. Siapapun. Tempat pelelangan yang biasanya penuh dengan teriakan penawaran berubah menjadi sunyi senyap seiring dengan kesimpulan juru lelang. Pandangan semua orang beralih antara Tang Xiu dan lelaki tua itu. Semua orang sangat penasaran, apakah lelaki tua itu akan mengajukan penawaran yang lebih tinggi? Beberapa orang bahkan telah bersiap untuk segera menyambar penawaran begitu lelaki tua itu menaikkan tawarannya lagi. Namun, seperti dikatakan juru lelang, jangan pernah lewatkan kesempatan yang datang begitu saja. Kalau memang batu itu benar-benar harta karun yang langka, meski saat ini mereka belum bisa mengenalinya, namun mereka bisa mempelajarinya secara perlahan, sehingga mungkin bisa menjadi sebuah kejutan yang sangat besar. Namun banyak orang kecewa karena orang tua itu tidak menaikkan tawarannya lagi. Banyak sekali orang yang kecewa karena orang tua itu tidak menawar lagi. Hal itu juga cukup disayangkan oleh sang juru lelang. Namun, ia tetap gembira dalam hati, karena tidak pernah sekalipun dalam mimpinya ia mengira batu itu akan terjual dengan harga setinggi itu. Sebagai juru lelang, ia akan mendapatkan persentase komisi untuk setiap barang yang terjual dalam pelelangan tersebut. Karena barang ini dilelang seharga 60 juta, itu berarti ia secara tak terduga mendapatkan uang dengan mudah. Kalau begitu, dengan ini saya umumkan bahwa biji berharga ini dijual kepada pria itu. Anda dapat pergi ke belakang panggung untuk menyelesaikan transaksi sekarang, atau menunggu sampai lelang berakhir dan kemudian pergi ke belakang panggung. Tang Xiu tidak ragu-ragu dan segera bergegas ke belakang panggung. Batu retakan void ini adalah material yang sangat dibutuhkannya saat ini, jadi dia harus mendapatkannya secepat mungkin. Memeriksa barang dan menerimanya, lalu membayar sejumlah uang. Transaksi berjalan sangat lancar, karena Tang Xiu segera kembali ke tempat duduknya di tempat pelelangan sambil membawa batu retak void. Senyum mengembang di sudut mulut Miao Tang, meskipun ia benar-benar bingung mengapa Tang Xiu membeli batu itu. Namun karena itu Tang Xiu, ia tidak bertanya, melainkan tersenyum dan berkata dengan suara rendah. Selamat, Tuan Tang, karena telah memperoleh harta karun itu. Terima kasih. Tang Xiu mengangguk. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata.
Mari kita ubah ucapan kita, dan panggil aku Tang Xiu langsung nanti, dan aku akan memanggilmu dengan namamu. Itu hebat. Mia Ontang menatap ekspresi acuh tak acuh Tang Xiu sambil dia tersenyum dalam hatinya. Barang lelang berikutnya berlangsung cepat. Tang Xiu sangat mengagumi kemampuan bicara juru lelang. Banyak barang yang nilai awalnya tidak tinggi, tetapi ucapannya yang tak henti-hentinya, bagaikan untaian mutiara, menarik perhatian orang, membuat mereka berbondong-bondong menghabiskan uang, menyebabkan harga barang lelang naik. Dia berbakat? Kata-kata ini tiba-tiba muncul di benak Tang Xiu. Beberapa jam kemudian, lelang akan segera selesai dan memasuki klimaks akhir. Barang lelang berikutnya adalah barang kedua terakhir kami. Ini juga barang yang banyak diperhatikan orang, ginseng liar berusia 1000 tahun. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, hutan pegunungan kita sedang dieksploitasi secara besar-besaran saat ini. Jadi, mencari ginseng liar asli sudah menjadi hal yang sulit dilakukan, apalagi ginseng liar berusia 1000 tahun. Itu sama langka dan sulitnya dengan menemukan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn, benda yang langka dan jarang ditemukan. Dan malam ini, milik siapakah harta berharga ini akan menjadi milik? Maka dari itu, dengan ini saya umumkan bahwa lelang sesungguhnya telah dimulai. Saat juru lelang Xiao Ai selesai berbicara dan melangkah mundur, tempat lelang ramai dengan para tamu yang bersaing dalam penawaran. 60 juta. 70 juta. 75 juta. 80 juta. Namun, Tang Xiu tidak terburu-buru untuk berpartisipasi. Dia menunggu perlombaan penawaran terakhir. Namun, harganya melonjak hingga 180 juta hanya dalam waktu 2 menit. Ini adalah harga yang mampu ia bayar dengan dana yang dimilikinya saat ini. Saat ini selisihnya hanya 10 juta, dan jumlahnya mungkin akan berubah segera setelahnya. Haruskah saya mencari Jiarui Dao untuk meminjam uang? Saham Jiarui Dao adalah 250 juta dan ditambah dengan modalnya, seharusnya sekitar 300 juta. Namun, dia juga memiliki pinjaman utang. Jadi jika uangnya dikurangi dengan pinjamannya, mungkin dia juga hanya memiliki sedikit uang yang tersisa. Pikiran Tang Xiu berpacu lebih cepat saat ia berpikir untuk mencari Jiarui Dao untuk meminjam sejumlah uang. Meminjam uang itu mudah, tetapi untuk membayarnya kembali, akan sangat sulit, bukan? Bagaimanapun, jumlahnya mencapai ratusan juta sekaligus. Bahkan jika dana tersebut dapat digunakan untuk Kang Xia dalam mendirikan perusahaan dan semuanya siap untuk menjalankan bisnis dan menghasilkan uang. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membayar kembali uang tersebut kepada Jiarui Dao? Setengah menit kemudian, Tang Xiu telah memutuskan untuk meminjam uang. Dia percaya pada kemampuannya, dan dia tidak ingin kehilangan ginseng berusia 1000 tahun ini. Tang Xiu meninggalkan tempat duduknya dan pergi ke pojok tempat pelelangan untuk menelepon. Akhirnya, dia tahu bahwa Jiarui Dao memiliki utang pinjaman sebesar 220 juta, dan sisa uangnya kini hanya berjumlah 80 juta. Tang Xiu tidak ragu untuk meminjam 80 juta itu secara langsung. Ding! Beberapa menit kemudian, ponselnya menerima SMS yang menyatakan bahwa 80 juta telah ditransfer ke rekening banknya. 218 juta, apakah ada penawar yang lebih tinggi? Jika tidak ada, ginseng liar berusia 1000 tahun ini akan menjadi milik pria itu. Juru lelang tampak bersemangat dan bertanya dengan keras. Tang Xiu menatap para tamu yang terdiam di sekitarnya saat dia perlahan mengangkat tanda di tangannya dan berkata, 220 juta. Juru lelang, mata Xiao Ai berbinar saat dia berkata sambil tersenyum. Pahlawan memang datang dari kaum muda. Tuan itu telah menawar 220 juta, modal yang sungguh luar biasa. Pemandangan hari ini benar-benar membuatku berpikir, bahwa seorang pria hebat selalu muncul di antara kaum muda. Namun, mungkinkah si jahe tua tidak lagi lebih panas dari yang muda? Ngomong-ngomong, bukankah seharusnya ada yang menawar lebih tinggi dari pria tampan ini? Jika tidak, ginseng berusia 1000 tahun ini akan menjadi milik pria tampan ini. Ekspresi kesal tampak di wajah banyak orang di tempat pelelangan. Mereka memang setuju dengan pepatah yang mengatakan bahwa pahlawan berasal dari masa muda. Namun, mendengar orang tua tidak lagi pedas, membuat mereka marah dan membuat harga diri mereka berkobar dalam hati.
Seorang pria parubaya bertubuh gempal yang duduk di barisan depan dekat gadis muda nan cantik, dengan paksa menarik kalung emas di lehernya, beserta beberapa juta yuan jam tangan Vacheron Konstantin sembari berbicara dengan suara serak. 230 juta. 250 juta. Seberkas cahaya dingin meledak dari mata Tang Xiu saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Pria setengah baya yang gemuk itu mendorong gadis muda yang cantik di sisinya saat dia menoleh dan menatap Tang Xiu, lalu menggerakkan jari tengahnya padanya sambil berseru. 300 juta. Suara mendesing. Semua orang yang ada di dalam tempat pelelangan itu terkejut dengan tawaran pria gemuk setengah baya itu. 300 juta. Ginseng liar berusia 1000 tahun dilelang dengan harga selangit 300 juta yuan. Semua orang mulai berbisik satu sama lain. Dari mana asal-usul si gendut konyol itu? Bahkan sampai mengeluarkan 300 juta untuk membeli ginseng berusia 1000 tahun? Aku tahu bahwa makanan yang dimakannya menjadi lemak di tubuhnya dan tidak masuk ke otaknya, sama sekali. Nilai ginseng liar berusia 1000 tahun paling tinggi hanya 150 juta. Lebih dari itu, dia hanya orang bodoh yang boros. Bodoh, meskipun ginseng berusia 1000 tahun itu berharga, tidak ada gunanya sampai harus menghabiskan 300 juta. Kan? Dia jelas-jelas ingin sekali mengincar pemuda itu. Dasar orang bodoh. Terlalu banyak orang bodoh bermunculan akhir-akhir ini, terutama tahun ini. Apakah si gendut ini benar-benar mabuk dan tergila-gila pada kekayaannya? Orang bodoh yang punya uang memang ada di luar sana. Tang Xiu menyipitkan matanya saat melihat ekspresi provokatif di wajah pria paruh baya yang gemuk itu. Diam-diam dia mendesah dalam hati. Dia tidak sanggup membayarnya. Penawaran tertinggi yang bisa dia tawarkan hanya 250 juta, dan dia tidak bisa mengikuti perlombaan lagi. Dalam hidup, terkadang kita harus menunggu akhir, dan tidak perlu terus maju ketika sesuatu belum ditakdirkan. Kalimat ini muncul di benak Tang Xiu saat ia akhirnya tersenyum paksa tanpa henti. Ia dulunya sangat kaya, semua yang ia sukai adalah miliknya. Jadi ia sangat menyadari kekuatan uang. Namun, saat ini, ia baru saja memulai dari awal lagi dengan kekurangan dana yang parah. Akhirnya, ginseng liar berusia 1000 tahun itu dibeli oleh pria paruh baya yang gemuk. Adegan yang bagus akan segera datang. Sedikit kegembiraan terdengar dari Miao Wentang yang duduk di samping Tang Xiu. Tang Xiu bertanya dengan ekspresi terkejut. Bukankah ginseng berusia 1000 tahun itu adalah barang termahal dalam daftar barang lelang? Bukankah itu seharusnya menjadi barang lelang terakhir? Apakah ada barang lain yang tidak tercantum dalam daftar? Miao Wentang berbisik. Tuan Tang, Tang Xiu, Anda tidak berpartisipasi dalam lelang Violet Redwood sebelumnya, jadi Anda tidak tahu tentang kebiasaannya. Untuk setiap acara lelang, selalu ada barang lelang yang tidak ada dalam daftar sebagai penutup terakhir drama. Ah, jadi begitulah adanya. Aku mengerti. Tang Xiu tiba-tiba menyadari. Untuk barang terakhir ini, dia sedikit menantikannya. Karena dia tidak menghabiskan uang untuk membeli ginseng berusia 1000 tahun, mungkin barang lelang terakhir itulah yang dia butuhkan. Tiba-tiba, semua lampu di tempat pelelangan menyala, saat seberkas cahaya putih redup menyinari tubuh juru lelang. Akhirnya, proyektor menayangkan gambar-gambar itu ke dinding di belakang juru lelang. Bab 100, tidak ragu dengan cara dan biaya apapun. Semua mata terpaku pada layar proyektor di dalam tempat lelang yang gelap saat video kemudian diputar. Ombak membumbung tinggi dari laut yang luas dan tak terbatas, menyebar dan mengelilingi pulau terpencil yang seperti permata mosaik. Pandangan elang melayang dan menukik ke bawah menuju pulau terpencil itu. Pulau itu adalah pulau besar yang tenang yang luasnya beberapa kilometer persegi, dengan deretan bukit bergelombang, tanaman hijau subur, dan pepohonan, serta kicauan burung dan bunga-bunga indah yang cemerlang dengan kelompok kupu-kupu terbang di sekitarnya untuk bermain di atasnya. Sebuah kastil bergaya Eropa berdiri megah di puncak tengah pulau saat jalan setapak halus di puncak bukit bercabang menuju 3 area, jalan menuju kastil, satu jalan menuju tempat parkir terdekat, dan satu lagi menuju tempat parkir pesawat. Melihat melalui bentang alam pulau yang terisolasi, pemandangan yang menakjubkan memperlihatkan 9 jajaran bukit yang menyebar ke laut. Sebuah pavilion kecil bergaya Eropa dibangun di ujung setiap bukit karena setiap bukit memiliki jalan menurun yang terhubung ke wilayah laut dengan dermaga pribadi, tempat beberapa kapal penumpang ditambatkan.
9 naga meludahi manik-manik? Bagaimana mungkin? Pupil mata Tang Xiu mengerut tanpa henti, dan rasa tidak percaya terpancar dari matanya. Tubuhnya sedikit menggigil saat gelombang badai menghantam hatinya tanpa henti. Ketika dia berada di dunia abadi, dia pernah memiliki tanah yang sangat berharga dengan pola Feng Shui yang hebat ini. Tempat itu memiliki ki spiritual surga dan bumi yang kaya, dengan energi spiritual yang kuat dan kental. Berkultivasi di tempat itu pasti akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, tempat itu disebut wilayah rahasia 9 naga meludahi manik-manik di sana. Pemutaran video berakhir. Lampu di lokasi lelang dinyalakan lagi, diikuti oleh suara juru lelang yang berbicara dengan senyum tipis. Kami telah melihat videonya. Itu adalah barang lelang terakhir untuk lelang hari ini. Pulau 9 Naga terletak di Samudra Pasifik di dekat pulau lain yang disebut Pulau Burung Selatan, yang berjarak 2000 mil laut dari satu sama lain. Pulau pribadi ini awalnya dimiliki oleh pemilik konsorsium keuangan Eropa. Namun, sangat disayangkan bahwa setelah pulau ini dikembangkan selama 2,5 tahun, pemilik konsorsium keuangan tidak punya pilihan selain menjual pulau pribadi ini karena keadaan khusus. Dan kebetulan bos besar lelang ini memiliki hubungan baik dengan pemilik pulau pribadi ini, sehingga pemiliknya mempercayakan hak lelang kepada kami. Saya yakin bahwa setiap tamu yang berpartisipasi dalam lelang Violet Redwood ini adalah salah satu orang terkaya dan berkuasa di negara kita, dan saya yakin semua orang tertarik dengan pulau yang sangat berharga menurut Feng Shui ini. Jadi, tanpa basa-basi lagi, lelang untuk pulau pribadi ini akan segera dimulai. Harga dasar adalah 500 juta yuan, dan setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. Dan sekarang lelang resmi dimulai. Bersamaan dengan berakhirnya suara juru lelang, ratusan orang berikut di bawah panggung yang turut serta dalam lelang itu pun berbisik-bisik. Toh, ini terkait dengan transaksi bisnis senilai 500 juta. Meski mereka sangat kaya, tetapi 500 juta bukanlah jumlah uang yang sedikit, bahkan bagi mereka. Pulau pribadi itu bagus sekali. Ekspresi senyum tipis terpancar di wajah Mia Ontang. Namun, dia tidak ingin ikut menawar pulau ini. Dia melirik Tang Xiu di sampingnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah lain dan menatap Xiao Mingzhen. Dia lalu bertanya sambil tersenyum. Jika aku tidak salah ingat, kamu berencana membeli rumah mewah di luar negeri, bukan? Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Xiao Mingzhen terdiam sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, harga dasar pulau pribadi ini memang tidak tinggi. Jika bisa dibeli seharga 500 juta dan kemudian dijual lagi, Anda masih bisa menghasilkan uang darinya. Dan ini, semua orang sangat jelas tentang hal itu. Jadi saya pikir bahkan jika dijual seharga 1 miliar, saya rasa saya tidak mampu membelinya. Saya bukan salah satu bos lokal, jadi tidak mungkin saya bisa dibandingkan dengan Anda. Jadi, saya akan menonton saja dan menikmati kesenangannya. Mia Ontang tersenyum dan berkata, baiklah, jika kamu benar-benar ingin membelinya, aku bisa meminjamkanmu sejumlah uang. Namun, aku tidak bisa mendapatkan lebih dari 1 miliar modal lancar. Xiao Mingzhen tertawa ringan dan menjawab. Baiklah, saya akan melihatnya terlebih dahulu. Tang Xiu berdiri lalu pergi ke sudut belakang tempat pelelangan, lalu menekan sebuah nomor. Kota Bintang. Chen Xizong baru saja membeli sebuah villa di dekat gazebo King Villa di Southgate Town. Saat ia duduk bersila di ruang belajarnya, ia dengan saksama mempraktikkan metode dan teknik kultivasi yang diajarkan Tang Xiu kepadanya. Ia dulunya adalah seorang praktisi seni bela diri, tetapi apa yang telah ia kultivasikan sebelumnya adalah kultivasi ki sejati, yang sangat berbeda dengan metode dan teknik kultivasi abadi. Akan tetapi, Dao besar memiliki banyak sekali jalan, masing-masing jalan bersifat unik namun mengarah ke asal yang sama. Karena landasan sebelumnya, dia sekarang berusaha keras untuk mengubah ki sejatinya menjadi ki asal. Dering-dering-dering. Telepon tiba-tiba berdering dan menyadarkan Chen Xizong dari latihan kultivasinya. Sedikit kemarahan langsung muncul di wajahnya saat ia cepat-cepat meraih ponselnya dan melihat ID penelepon di layar. Kemudian, ekspresi marah itu dengan cepat menghilang tanpa jejak, dan digantikan dengan ekspresi hormat saat ia menekan tombol jawab. Guru, apakah Anda mencari saya? Saya butuh uang. Semakin banyak semakin baik.
Berapa banyak uang yang dapat Anda transfer dalam 10 menit? Selama setengah menit Chen Zizong terdiam. Pikirannya terus-menerus memikirkannya. Setelah setengah menit berlalu, barulah ia menjawab. Sekitar 3 miliar yuan. Waktunya terlalu sempit. Jika Anda bisa memberi waktu setengah hari, saya bisa mengumpulkan hingga 5 miliar atau lebih. Tang Xiu berkata. Saya akan mengirimkan nomor rekening bank saya. 10 menit kemudian, transfer 3 miliar yuan ke rekening saya. Ya. Chen Zizong segera menurutinya dan tidak lagi berpikir untuk meneruskan latihannya saat ia mulai menelepon tanpa henti. Pulau Jingmen, di tempat pelelangan. Xiao Mingzhen dan Miao Wentang sedang mengobrol secara pribadi ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa Tang Xiu telah meninggalkan tempat duduknya. Mereka segera saling memandang. Tang Xiu telah meninggalkan tempat duduknya sebelumnya, menelepon, dan kemudian kembali untuk berpartisipasi dalam pelelangan ginseng liar berusia 1000 tahun. Saudara Miao, mungkinkah Tang Xiu juga ingin berpartisipasi dalam pelelangan ini? Apakah dia menginginkan pulau pribadi ini? Ekspresi heran melintas di mata Xiao Mingzhen saat dia bertanya dengan berbisik. Miao Wentang berbisik kembali. Itu mungkin saja. Kau juga melihat ekspresinya yang serius. Aku bisa mengatakannya dengan pasti. Namun, aku benar-benar tidak mengerti. Dia masih sangat muda, mengapa dia ingin melarikan diri dan membeli pulau pribadi di Samudra Pasifik? Mungkinkah dia ingin pindah ke sana untuk mengasingkan diri dan terputus dari dunia luar? Xiao Mingzhen tersenyum paksa dan berkata, aku tidak mengerti dia, lebih dari itu, aku tidak bisa memahaminya sedikit pun. Sejujurnya, melihat usia dan penampilan Tang Xiu, dia memberiku perasaan yang bertentangan. Pada dasarnya, aku tidak bisa memahaminya. Dia masih terlalu muda, tetapi kata-katanya, perilakunya, dan tindakannya tidak seperti anak muda. Sebaliknya, bukankah dia terlihat seperti orang tua yang bijaksana dan bijaksana? Dia benar-benar jenius atau monster. Miao Wentang mengucapkan penilaian terakhirnya. Tang Xiu kembali ke tempat duduknya dan menunggu dengan tenang hingga dana ditransfer ke rekeningnya. Meskipun dia melihat ekspresi aneh di wajah Miao Wentang dan Xiao Mingzhen, dia tidak berbicara atau menjelaskan apapun. Dia memang menginginkan ginseng liar berusia 1000 tahun itu, dan sangat menginginkannya. Namun, pulau pribadi ini, dia bertekad untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Bahkan jika dia harus merebutnya dengan paksa, dia akan merampoknya. 510 juta. Seorang pria parubaya gemuk yang baru saja menjadi kaya adalah orang pertama yang mengajukan tawaran. 520 juta. 550 juta. Ini adalah putaran lelang terakhir, dan hanya sedikit orang yang terlibat dalam lelang ini dibandingkan dengan lelang-lelang sebelumnya. Meskipun jumlah penawarnya sedikit, harganya terus meningkat. Dan salah satu yang paling bersemangat dan gembira dalam menawar adalah pria setengah baya gemuk yang mengenakan rantai emas. 7 atau 8 menit kemudian, harganya telah naik menjadi 1,48 miliar. 1,5 miliar. Setetes keringat membasahi dahi lelaki setengah baya yang gendut itu saat ia meneriakkan tawarannya. 2 miliar. Seorang lelaki tua lain berusia 70-an mengangkat tanda di tangannya dan berteriak. Pria setengah baya yang gemuk itu tiba-tiba menoleh sambil menatap lelaki tua itu dengan mata penuh amarah. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum berteriak lagi. 2,1 miliar. Hingga harga ini, hanya ada lelaki tua dan lelaki setengah baya yang gemuk. Raut wajah lelaki tua itu tanpa ekspresi seolah-olah dia menutup mata terhadap tatapan dan wajah marah lelaki setengah baya yang gemuk itu saat dia meneriakkan tawarannya sekali lagi. 2,2 miliar. 2,3 miliar. Suara lelaki setengah baya yang gemuk itu berubah agak serak, tetapi dia masih bersikeras menawar. Namun kemarahannya segera tergantikan oleh kebahagiaan, karena lelaki tua itu hanya menggelengkan kepalanya dalam diam dan tidak menawar lagi. Huf. Pria setengah baya yang gemuk itu menyeka keringat di dahinya dan diam-diam merasa lega. Itu sebenarnya batasnya, jika harganya naik lagi, dia harus melepaskannya. Sudut mulut juru lelang itu melengkung saat dia tersenyum dengan mata berbinar dan berkata, harga Pulau 9 Naga telah naik menjadi 2,3 miliar yuan.
Ini memang jumlah uang yang mengerikan, tetapi saya masih berpikir bahwa beberapa orang belum menawar. Bagaimanapun, ini adalah pulau seluas beberapa puluh kilometer persegi dengan konstruksi dan pengembangan yang telah selesai. Jika pulau pribadi ini digunakan sebagaimana mestinya, itu pasti akan menjadi surga di bumi, satu-satunya kerajaan bagi pemiliknya. Tidak ada hukum publik dan hukum resmi di Pulau Sembilan Naga, penguasa pulau adalah raja, satu-satunya penguasa di negeri ini. Jika pemilik pulau menghendakinya, ia dapat mengajukan permohonan hukum internasional untuk mendirikan negara baru. Pulau ini adalah negeri impian, surga. Sekarang, aku ingin bertanya sekali lagi, apakah tidak ada yang mau menaikkan tawaran? Tidak ada yang mau menjadi pemilik Pulau Sembilan Naga ini? Keheningan dan keheningan yang mematikan memenuhi seluruh tempat pelelangan. Semua orang saling memperhatikan. Kata-kata juru lelang itu memang membuat mereka tersulut emosi dan hasrat mereka sepenuhnya. Namun, mereka tetap tidak bisa mendapatkan likuiditas sebanyak itu, karena perusahaan mereka akan sangat terpukul oleh dampaknya dan akan sangat memengaruhi perusahaan mereka dan menghancurkannya. Jantungku berdebar kencang. Namun mereka dilanda ketidakberdayaan. Ini adalah potret terdalam dan paling jujur yang menggambarkan hati mereka. Jejak kekecewaan tergambar di wajah elegan sang juru lelang muda, Xiao Ai. Meskipun harga 2,3 miliar sudah melebihi ekspektasinya, ia masih berharap dapat menjual pulau itu dengan harga lebih tinggi. Bersambung ke episode 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.